Halo semuanya, selamat siang juga untuk narasumber kita hari ini bernama Pak Jarot. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ke depan, saya mempersilakan Pak Jarot untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, shalom, selamat siang. Nama saya Jarot Aryawan. Saya seorang ayah dari 3 anak. Usia saya sekarang sudah memasuki 48 tahun. Kebetulan saya saat ini sedang mencari pekerjaan karena pandemi COVID tahun yang lalu saya kena PHK dari tempat kerja. Padahal anak saya yang masih kecil, masih SD, jadi saya harus tetap semangat untuk mencari pekerjaan. Namun memang banyak kendala khususnya di usia saya seperti saat ini, meskipun sebetulnya saya juga yakin saya masih mampu untuk terus berkarya dan bekerja. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Pak, boleh diceritakan Pak latar belakang pendidikannya Pak? Saya lulusan S1 akuntansi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1998. Kalau boleh tahu Pak, keahlian Bapak selama dalam pengalaman bekerjanya tuh Pak, keahliannya apa aja Pak? Ya. Pertama kali lulus saya bekerja sebagai staf akuntansi dan keuangan, kemudian itu di Jogja, kemudian pindah ke Jakarta di bagian yang sama juga tax accounting, kemudian juga masuk ke perpajakan. Nah, khusus untuk di perpajakan ini, perusahaan-perusahaan yang saya bekerja di situ kebetulan memang mengandalkan saya untuk khususnya untuk di bidang perpajakan. Jadi terakhir saya sebagai tax spesialis dan finance di sebuah perusahaan PMA. Berarti kalau mau dilihat dari pengalaman Bapak bekerja tuh sudah sangat luar biasa ya Pak ya? Sudah sampai jadi spesialis ya? Puji Tuhan. Kalau jadi berarti selama Bapak bekerja itu kan tadi Bapak bilang kalau di bagian perpajakan ya Pak? Iya. Bagian perpajakannya. Dan sampai terakhir ya sebelum di PHK Bapak sudah menjadi spesialis. Ya. Itu di perusahaan mana Pak ketika Bapak sudah diangkat menjadi spesialis itu? Saya di PT HBL Indotama, sebuah perusahaan dari Jerman. Sebetulnya di tempat ini sebetulnya istilahnya sudah apa ya, puji Tuhan memang sudah mapan dan juga sebetulnya juga seperti berkah dari Tuhan ya, saya dapat di tempat ini. Cuma ya mungkin memang sudah masa pencobaan kali ya. Saya kena COVID, kemudian karena selama 3 bulan tidak bisa beraktivitas sesuai dari peraturan perusahaan, meskipun tim saya, atasan saya juga berusaha mempertahankan, tapi karena sudah melalui peraturan perusahaan, jadi ya akhirnya saya di PHK. Tapi ya ada buah baiknya juga kayak di PHK, jadi saya bisa konsentrasi ke kesehatan. Selama 2 bulan saya kembali ke Jogja untuk terapi di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Nah di sana setelah melalui terapi pengobatan, puji Tuhan saya sudah kembali bisa pulih kembali, sehat kembali dan bisa beraktivitas. Jadi bisa memulai untuk kembali bekerja. Oke, baik Pak. Berarti yang Bapak di PHK tuh bukan karena pengurangan karyawan, tapi karena sakit COVID ya Pak ya? Iya, untuk pengurangan karyawan sebetulnya yang COVID pertama dulu tahun 2020 itu hampir 30% itu kan pengurangan. Sebetulnya saya juga dalam daftar untuk dikurangi, cuma atasan saya mempertahankan karena masih sangat diperlukan gitu. Jadi tahun sebelumnya dalam tanda petik saya selamat, cuma tahun 2021 kemarin karena saya kena COVID dan istilahnya cukup ini ya, cukup dalam lah, jadi saya memang saturasi sangat turun, kemudian menggunakan tabung oksigen dan tidak kebagian rumah sakit, jadi dirawat di rumah. Jadi selama 3 bulan tidak bisa istilahnya bangun dari tempat tidur, jadi terpaksa di PHK gitu. Tapi puji Tuhan ya Pak udah sehat kembali ya Pak ya, dia bisa beraktivitas lagi ya. Buah dari saya di PHK juga ada, saya bisa berupacara intensif di Rumah Sakit Bethesda Jogja. Oke, baik Pak.
Kalau boleh tahu Pak, hobi Bapak kira-kira apa ya? Kalau hobi saya senang membaca dulu sebetulnya dari waktu sekolah ya. Jadi saya membaca banyak buku. Kebetulan saya juga ada beberapa tempat itu perusahaan penerbit buku. Jadi saya masih suka membaca. Ya terbukti kacamata saya ini -6. Lumayan gede ya Pak ya minusnya. Iya. Tempat tinggalnya sekarang Pak? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Gini Pak, kalau seumpamanya suatu saat Bapak dapat pekerjaan, nah tapi pekerjaannya itu di luar kota, di luar Tangerang Selatan, kira-kira Bapak mau terima nggak? Siap, siap, siap terima. Karena anak saya kan kebetulan juga sudah mandiri. Jadi sekarang memang saya betul-betul harus lebih konsen untuk mereka, terutama pendidikannya ya. Jadi berarti Bapak bersedia ya, maupun di kota manapun Bapak dapat pekerjaan tersebut, Bersedia. Bapak. Terus kalau seumpamanya Bapak kalau udah dapat pekerjaan, kira-kira pekerjaan seperti apa yang Bapak inginkan? Sebetulnya pekerjaan apapun nggak masalah. Mungkin bisa dilihat dari background saya sebagai admin, sebagai apapun juga. Karena dulu saya juga sebelum bekerja sebagai khusus di bidang pajak ini juga beberapa merangkap juga ya, karena diperbantukan seperti di bagian gudang, pernah sebagai internal internal marketing. Jadi waktu di perusahaan buku itu kan kita pemasarannya lewat internal juga, internal perusahaan. Jadi panjang saya mampu, saya bisa, saya siap. Ya, kalau cita-cita Bapak ke depan? Cita-cita itu sebetulnya saya tetap bisa berkarya, berkarir, terutama untuk mengasah mengasah pikiran untuk pengetahuan. Jadi ketika kita tetap dalam dunia pekerjaan kan mau tidak mau kita tetap harus selalu belajar dan menambah pengetahuan. Kemudian juga di era pandemi ini juga kebetulan istilahnya banyak meskipun secara Zoom ya, jadi mengikuti banyak pelatihan atau training ataupun pertemuan yang bersifat rohani gitu di lingkungan maupun di gereja karena banyak waktu senggang juga. Mohon maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, jadi di samping itu juga beberapa teman juga menolong saya untuk aktivitas. Ada yang mengirimkan kopi dari Medan sana, teman kampus dulu. Kemudian ada yang mengirimkan beberapa sembako-nya, kemudian frozen food ya buat di rumah biar ada aktivitas gitu katanya. Jadi puji Tuhan saya juga merasakan uluran tangan Tuhan dari melalui teman-teman saya ya. Terus kemudian juga saya juga kebetulan suka. Baik Pak. Tapi nggak ada cita-cita gitu kan? Bapak kan udah ada banyak pengalaman ya, udah sampai spesialis gitu kan, nggak ada cita-cita untuk membuka, maksudnya usaha sendiri gitu atau apa. Tapi setidaknya kan Bapak punya banyak pengalaman, jadi bisa berbagi ya buat anak-anak muda, generasi-generasi muda yang ada di sekitar Bapak dalam bagian perpajakan atau apa gitu ya. Iya betul sih, saya juga kepikiran untuk menyumbangkan pikiran dan pengalaman tuh di dalam dunia pendidikan, mungkin sebagai dosen atau seperti apa, cuma saya belum tahu gimana cara masuknya, atau mungkin bisa jadi juga ke konsultan, tapi juga sudah coba sih memasuki kirim-kirim lamaran itu, tapi belum ada yang membalas. Ya baik Pak. Semoga ya Pak kedepannya bisa ada jalan keluar ya Pak. Jadi bisa dengan ilmu yang Bapak dapat selama ini, yang Bapak dari setiap pengalaman-pengalaman Bapak tuh bisa bisa disalurkan kepada generasi-generasi kayak kami sekarang ini kan. Jadi bisa semakin berkembang gitu. Ya Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Kira-kira kalau Bapak udah dapat pekerjaan, terus pendapatan yang Bapak inginkan tuh kira-kira berapa gitu? Untuk pendapatan ya sesuai dengan ini aja sih kalau saya. Terus terang Mbak, saya dari dulu waktu lamar kerja itu saya jarang sekali kalau ditanya minta berapa itu. Kalau nggak dipaksa banget, saya nggak nyebutin angka. Tapi puji Tuhan, angka dari perusahaan itu setelah berjalan beberapa bulan sama mereka yang merevisi sendiri. Pernah dalam 1 tahun itu saya sampai 3 kali atau 4 kali itu dirubah sama pimpinan karena nggak bisa, kamu nggak boleh segitu, harus gini gitu. Jadi kalau untuk itu saya ini aja Mbak, disesuaikan saja bidang yang saya geluti, tanggung jawab. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk setiap jawaban-jawaban yang sudah diberikan Bapak buat kami dan juga setiap para penonton. Nah, di sini bagi para pencari tenaga kerja bisa menghubungi
ke narasumber dengan alamat emailnya jarotaryowan@gmail.com. Dan kami memberikan peringatannya bagi para penonton dan juga bagi para pencari tenaga kerja, kami tidak bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan oleh narasumber. Dan kami sangat berharap untuk Bapak Jarod bisa menjawab setiap email-email yang akan dikirim ke email Bapak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga. Saya juga istilahnya banyak jalan menuju Roma, jadi semua jalan yang menuju kebaikan, apa salahnya saya tempuh itu. Amin, Mbak. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, salam berkat dalam.